Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai lingkaran dengan subbab garis singgung lingkaran, busur, dan tali busur lingkaran. Lingkaran didefinisikan sebagai himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Atau lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu, di mana jarak yang sama itu disebut jari-jari lingkaran dan titik tertentu itu disebut titik pusat lingkaran. Istilah-istilah dasar lingkaran. Pertama, keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah jarak memutar sepanjang lingkaran besarnya 360 derajat. Kedua, jari-jari lingkaran adalah segmen garis dari pusat ke titik pada keliling lingkaran. Dari definisi, maka setiap jari-jari lingkaran sama panjang satu sama lain. Ketiga, V yang sering kita kenal dengan lambang seperti ini merupakan suatu konstanta penting. Nilai dari V ditemukan karena adanya suatu fenomena matematis di mana setiap pengukuran keliling lingkaran pasti memiliki perbandingan tetap dengan diameternya. 4. Tali busur. Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Kelima, garis tengah atau diameter, yaitu tali busur yang melalui pusat lingkaran dan merupakan tali busur terpanjang pada suatu lingkaran. Diameter ini melalui suatu titik pusat, ya di sini titik pusatnya, kemudian dia adalah tali busur terpanjang. 6. Busur. Busur adalah bagian dari garis keliling lingkaran. Penulisannya AB menunjukkan busur AB. Suatu busur 1 derajat adalah 1/360 keliling lingkaran. 7. Setengah lingkaran. Setengah lingkaran adalah busur setengah keliling lingkaran. Setengah lingkaran berisi 180 derajat. Suatu garis tengah membagi lingkaran menjadi dua buah setengah lingkaran. Jadi garis tengah AC memotong lingkaran menjadi dua buah setengah lingkaran. 8. Sudut pusat. Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari. Sudut antara jari-jari OB dan OC merupakan sudut pusat. Yang ke-9, sudut pusat 1 derajat, bersesuaian dengan busur 1 derajat. Dengan demikian, jika sudut pusat antara OE dan OF 1 derajat, maka busur EF adalah 1 derajat. 10. Lingkaran yang sama adalah lingkaran yang mempunyai ukuran jari-jari sama. 11. Garis singgung lingkaran atau tangen adalah garis yang menyinggung lingkaran tepat di satu titik. 12. Garis sekan adalah garis yang memotong lingkaran pada dua titik. 13. Juring atau sektor adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur yang dibentuk oleh kedua jari-jari tersebut. 14. Tembereng atau segmen adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan busur lingkaran yang dibentuk oleh titik ujung tali busur tersebut. Garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran atau tangen adalah garis yang menyinggung lingkaran tepat di satu titik. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya pada istilah-istilah lingkaran, maka dari gambar kita bisa melihat garis singgung lingkaran itu menyinggung tepat di titik A, di satu titik. Jadi AB adalah garis singgung lingkaran dengan pusat O dan A adalah titik singgungnya.
Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke jenis-jenis garis singgung pada lingkaran. Nah, garis-garis singgung pada lingkaran ini terbagi menjadi dua, yaitu garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Sebuah garis yang menyinggung dua lingkaran yang koplanar disebut garis singgung persekutuan. Nah, apa sih yang membedakan garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar ini? Jadi garis singgung persekutuan dalam itu saling berpotongan pada ruas garis yang menghubungkan titik-titik pusatnya. Nah, seperti pada gambar A yang dapat kita lihat, ini adalah lingkaran pertama, ini adalah titik pusat dari lingkaran pertama, dan ini adalah titik pusat dari lingkaran kedua. Nah, jadi dari titik pusat lingkaran pertama dan kedua ini dapat ditarik ruas garis. Nah, jadi ini ada garis singgung persekutuan dalam yang saling berpotongan pada ruas garis yang menghubungkan titik-titik pusat dari kedua lingkaran ini. Nah, sedangkan kalau garis singgung persekutuan luar, itu dia tidak berpotongan pada ruas garis yang menghubungkan titik-titik pusatnya. Jadi seperti gambar yang B ini, kan ada nih titik pusat dari lingkaran pertama dan titik pusat dari lingkaran kedua, lalu dihubungkan menjadi ruas garis. Nah, kedua garis singgung ini tidak ada yang menyinggung ruas garis yang menghubungkan titik-titik pusatnya ini. Jadi itu perbedaan dari garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pada pembuktian dari teorema yang berbunyi, jika sebuah garis menyinggung lingkaran, maka garis itu tegak lurus terhadap jari-jari yang digambarkan dari titik singgungnya. Nah, seperti pada gambar ini dapat kita ketahui bahwa garis T ini menyinggung lingkaran di garis X, dan kita akan membuktikan yaitu andaikan OX tidak tegak lurus terhadap T, maka akan ada ruas garis lain yang tegak lurus, misalnya OY yang tegak lurus terhadap T. Nah, kita ambil ruas garis OY ini, kita andaikan bahwa dia tegak lurus dengan garis T. Maka seharusnya garis OY ini harus lebih kecil dari OX, karena di mana jarak terdekat diperoleh dengan menarik garis yang tegak lurus. Jadi maksudnya itu untuk memperoleh garis yang tegak lurus kita harus menarik garis dengan jarak yang terdekat. Jadi otomatis jika kita mengandaikan bahwa ruas garis OY ini tegak lurus, maka dia harus lebih kecil dari ruas garis OX. Namun nyatanya ini kontradiksi dengan kenyataan di mana garis OY ini lebih besar dari OX. Kenapa? Karena titik Y ini berada di luar lingkaran. Nah, karena dia di luar lingkaran ini, otomatis dia akan lebih panjang dari jari-jari lingkaran itu sendiri. Jadi pengandaian OX tidak tegak lurus terhadap T adalah salah. Jadi haruslah OX ini tegak lurus dengan garis T. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pembuktian pada teorema selanjutnya. Dapat dilihat pada gambar terlebih dahulu. Teoremanya itu jika AP dan BP masing-masing merupakan garis singgung lingkaran dan berpotongan di titik P, maka akan berlaku AP itu sama dengan BP. Maksudnya ruas garis AP itu sama dengan ruas garis BP. Dapat dilihat pada gambar ini, di mana titik A dan B merupakan titik singgung lingkaran dan titik O adalah titik pusat lingkaran ini. Nah, kita akan melakukan pembuktian menggunakan kekongruenan segitiga. Yang pertama kali kita lakukan itu, kita tarik garis bantu, yaitu ruas garis OA, ruas garis OB, dan ruas garis PO, sehingga kita sekarang punya segitiga OAP dan segitiga OBP. Nah, selanjutnya itu ruas garis dari OP pada segitiga OBP itu sama dengan ruas garis OP pada segitiga OAP. Nah, selanjutnya itu sudut OBP itu sama dengan sudut OAP, yaitu sama-sama 90 derajat. Nah, ini datang dari pembuktian pada teorema sebelumnya, di mana titik singgung pada lingkaran itu tegak lurus dengan jari-jarinya. Ini sudah kita buktikan pada teorema sebelumnya. Dan selanjutnya itu ruas garis OB itu sama dengan ruas garis OA. Kenapa? Karena ruas garis OB dan ruas garis OA itu adalah merupakan jari-jari dari lingkaran yang bertitik pusat di titik O itu.
Nah, jadi berdasarkan konsep kekongruenan segitiga yang kita ketahui, di mana sisi, sudut, sisi, maka dapat kita simpulkan bahwa segitiga OAP ini kongruen dengan segitiga OBP. Nah, maka dari itu kita peroleh bahwa ruas garis AP itu sama dengan ruas garis BP. Jadi, teorema ini telah terbukti. Nah, selanjutnya itu ada lingkaran singgung poligon. Nah, lingkaran singgung poligon itu sendiri adalah jika setiap sisi dari sebuah poligon menyinggung lingkaran, maka dapat dikatakan bahwa itu adalah lingkaran singgung poligon. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi. Yang pertama yaitu tentang contoh soal yang berhubungan dengan garis singgung lingkaran. Tentu saja ya, karena kita membahas tentang garis singgung lingkaran itu. Nah, di sini kita punya soal bahwa ST adalah garis singgung lingkaran kecil yang sepusat dengan lingkaran besar. Jika ST-nya kita ketahui 40 cm, maka tentukanlah luas daerah yang diarsir. Jadi, yang mau kita cari itu adalah luas daerah yang berwarna kuning ini, yang diarsir berwarna kuning. Nah, untuk penyelesaiannya kita lebih dulu perhatikan sketsa dan pikirkan konsep apa yang bisa diperoleh. Di sini kita bisa ketahui bahwa garis singgung ST ini, bahwa garis singgung ST itu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran kecil. Ini kita bisa tahu bahwa di sini ada, kalau kita tarik garis dari pusat lingkaran itu akan membentuk jari-jari lingkaran kecil yang akan tegak lurus dengan garis ST. Kemudian dari sini diperoleh sebuah segitiga siku-siku yang memenuhi teorema Pythagoras. Nah, di sini kita akan menggunakan teorema Pythagoras ya. Di mana kita bisa tahu itu adalah segitiga di sini. Ini adalah segitiga yang terbentuk ya. Nah, kemudian dengan R-nya adalah jari-jari lingkaran besar. Jadi R ini yang R besar ini adalah jari-jari lingkaran besar, sedangkan R kecil ini adalah jari-jari lingkaran kecil. Lanjut ke soal, di sini R adalah jari-jari lingkaran kecil. Nah, kita menggunakan teorema Pythagoras. Jadi di sini ada garis ST yang dibagi dua. Kenapa dibagi dua? Karena di sini segitiganya adalah setengah dari ruas garis ST ya. Jadi ruas garis ST ini nanti kita bagi dua akan menghasilkan sebuah ruas garis tegak dari segitiga atau sisi tegaknya segitiga. Kemudian ST per 2 kuadrat ditambah ini jari-jari kecilnya, sisi di bawahnya ini atau alas segitiga ini sama dengan R kuadrat. Nah, R kuadrat ini dia, atau disebut juga dalam segitiga siku-siku itu adalah garis miring, hipotenusa. Kemudian dari sini, dari teorema Pythagoras ini kita udah tahu nih, ST per 2 itu adalah 40 dibagi 2, jadi 20 pangkat 2 ditambah R kuadrat. R kuadrat ini jari-jari lingkaran kecil dikuadratkan akan menghasilkan ini jari-jari lingkaran besar, atau di sini disimbolkan dengan R besar. Sehingga didapat R besar dikurang dengan R kecil kuadrat itu akan menghasilkan 400. 400 ini kita dapat dari ini 20 pangkat 2. Selanjutnya kita udah tahu R kuadrat dikurang R kecil kuadrat sama dengan 400 kan. Kita bisa tentukan luas lingkarannya nih. Jadi luas lingkaran itu rumusnya seperti yang udah kita pelajarin, VR kuadrat. Nah, di sini jadi kalau dia luas lingkaran besar itu maka V dengan jari-jari lingkaran besar, R besar kuadrat, dan luas lingkaran kecil.
Nah, luas lingkaran kecilnya ini sama V R kecil kuadrat. R-nya ini adalah jari-jari lingkaran kecil. Nah, sehingga dari situ kita udah bisa mengetahui luas daerah yang diarsir, yaitu selisih antara luas keduanya. Jadi luas daerah yang diarsir ini adalah luas lingkaran besar dikurang dengan luas lingkaran kecil. Di mana kita bisa pisahkan ini V dikali dengan R kuadrat, R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat yang akan menghasilkan 400 pi. Nah, 400 pi ini kita peroleh dari sini tadi, bahwa R kuadrat besar dikurang R kecil kuadrat itu sama dengan 400. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu busur dan tali busur. Di sini bisa kita lihat bahwa ini adalah tali busur, kemudian ini adalah busurnya. Nah, di sini ada pengertian daripada busur lingkaran, yaitu garis lengkung. Garis lengkung, tempat bertemunya dua garis jari-jari yang membentuk juring lingkaran. Jadi bisa kita lihat ya di sini jari-jarinya itu adalah dari O ke C, dari O ke B, itu namanya jari-jari. Nah, dari pertemuan dua titik daripada jari-jari ini akan membentuk yang namanya busur lingkaran. Nah, daerah dari busur lingkaran itu sendiri dinamakan dengan juring lingkaran. Kemudian, tali busur adalah ruas garis lurus yang ujungnya terletak pada busur lingkaran. Di mana kita bisa lihat ini dari gambar bahwa tali busur ini adalah ujung-ujungnya terletak pada busur lingkaran ya, titik A dengan titik C itu dinamakan dengan adalah tali busur. Jadi garis A dan jadi ruas garis AC itu adalah tali busur, pertemuan titik A dan pertemuan titik C. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pembuktian teorema tentang busur dan tali busur. Di sini kita akan membuktikan teorema yang berbunyi apotema membagi tali busur tegak lurus di pertengahan atau membagi tali busur ini menjadi dua bagian yang sama panjang ya. Nah, untuk membuktikan teorema ini benar atau salah, kita harus tahu dulu ya apa itu yang dimaksud dengan apotema. Nah, jadi di sini apotema itu adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran, ini adalah titik pusat lingkaran, terhadap tali busur. Ini kita KL ini adalah tali busurnya. Nah, di depan sudut pusat lingkaran, sehingga tegak lurus terhadap tali busur. Jadi OX ini merupakan apotema yang tegak lurus dengan tali busur KL. Nah, perhatikan lingkaran dengan pusat O berikut ini. Ini ada lingkarannya. Akan dibuktikan bahwa KY itu sama dengan LY. Jadi KY sama dengan LY. Karena jarak dari pusat lingkaran O ke keliling lingkaran, jari-jari lingkaran R adalah sama panjang, maka KO sama dengan LO. Jika kita lihat juga ini membentuk segitiga sama kaki ya. KOL itu adalah segitiga sama kaki, di mana kedua kakinya itu tentu sama besar ya. KO akan sama panjang. KO akan sama panjang dengan LO. Kemudian akibatnya segitiga KOL sama kaki. Nah, ini yang kita bilang tadi bahwa segitiga KOL ini sama kaki. Jadi OY di sini OY
akan tegak lurus dengan KL. Benar ya, Kak? Kalau OY ini tegak lurus dengan ruas garis KL. Kemudian OY garis bagi sekaligus garis tinggi dan garis berat segitiga KOL pada sisi KL. Jadi OY ini merupakan garis bagi, garis tinggi, dan garis berat. Seperti yang udah kita pelajari di sebelumnya bahwa ini adalah garis berat itu sendiri. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa KY akan sama dengan LY. Maka teorema ini terbukti benar.